Ya, halo selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Kartika Dwi Chandrasari pada Manajemen Keuangan. Ini kita sudah sampai ke pertemuan 10 dan selanjutnya untuk pertemuan ke-11 sampai ke-14 akan diampu oleh Pak Fizi. Nah, kali ini karena kemarin kita udah ngomongin tentang pembagian dividen, obligasi dan segala macamnya, kita juga melihat perilaku bahwa seperti apa keadaan harus menjual atau tidak, dalam, apa namanya, investasi obligasi dan bagaimana perilaku perusahaan untuk menanggapi bahwa dia punya yang namanya obligasi atau, apa namanya, saham itu sendiri. Nah, di sini kita, akan melihat sedikit nih tentang dasar-dasar pasar modal yang teman-teman perlu ketahui. Karena sebenarnya untuk pasar modal sendiri seperti yang sudah saya nyatakan di, pertemuan kemarin itu, ada brevetnya sendiri dan itu bersertifikasi. Misal teman-teman memang sangat tertarik nih dengan dunia pasar modal, kemudian investasi dan saham, bisa teman-teman cari untuk apa namanya brevet yang mengandung sertifikasi di pasar modal ini sendiri. Dan misalnya teman-teman nih pengen jadi pialang atau broker, itu juga bisa, di mana teman-teman bisa menjadi apa namanya tangan kedua dari apa namanya permainan saham ini sendiri. Oke, jadi teman-teman nanti, silahkan simak dulu nih ya dasar-dasar dari pasar modal terlebih dahulu. Ya, kita akan bahas yang pertama, ini bahan kajiannya adalah yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah perusahaan go public dan lembaga penunjang pasar modal itu sendiri, kemudian yang ketiga tata cara perdagangan efek, dan keempat adalah, resiko investasi dalam bentuk efek, dan kelima tipe account yang, pada transaksi pasar modal ini sendiri. Nah, pendahuluan nih, kita akan menjelaskan tentang definisi dari pasar modal. Jadi sebenarnya pasar modal ini sebagai salah satu sarana selain bank ya, di mana ini efektif untuk menarik dana dari masyarakat, kemudian disalurkan pada sektor-sektor yang produktif. Tapi kalau di sini kita langsung nih, misal kita sebagai investor, kita bisa milih sendiri perusahaan mana yang akan kita percayai untuk mengelola dana yang kita miliki. Kemudian yang kedua, secara definisi, pasar modal merupakan sebuah wadah kepemilikan perusahaan karena telah go public dan memanfaatkan pasar modal, kemudian pemegang surat berharga akan menjadi pemilik perusahaan tersebut. Jadi ini dalam kata lain perusahaan ini dimiliki oleh publik, jadi semua orang bisa memiliki perusahaan ini. Dan terlebih lagi kita juga bisa menjadi salah satu apa namanya, salah satu pengawas ya berjalannya perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa manfaat dari pasar modal yang bisa kita lihat dari 4 sisi. Ini jadi misal kita lihat dari manfaatnya bagi dunia usaha, kemudian manfaat bagi pemodal, kemudian manfaat bagi lembaga dan penunjang pasar modal, dan yang keempat itu manfaat bagi pemerintah sendiri. Nah, kalau misalnya kita menjelaskan tentang manfaat pasar modal, yang pertama jelas kita lihat dari dunia usaha atau kita lihat dari perusahaan yang akan menerbitkan modal itu sendiri. Nah, yang pertama adalah jumlah dana yang dihimpun dapat berjumlah besar. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah dana selain dari modal sendiri yang telah dimiliki, kita kan pasti butuh untuk pengembangan operasional dan lain segala macamnya. Dan ini jumlah dananya juga tidak mungkin akan, sedikit gitu ya ketika kita bikin sebuah perusahaan yang apalagi sudah, go public. Nah, di sini jumlah dana yang dihimpun itu dapat berjumlah sangat besar. Jadi, kalau misalnya hutang kita akan terbebani dengan, biaya bunga, tapi ketika, apa namanya, kita menghimpun dana sendiri atau ini dalam bentuk saham, kita hanya, memberikan, bagian kepada pemilik modal itu, persenan ya, jadi kayak misalnya dividen tadi. Kemudian yang kedua adalah dana dapat diterima sekaligus saat pasar perdana selesai. Jadi pembukaan pertama ketika perusahaan itu akan, mendirikan perusahaan sebuah go public gitu ya. Nah, di sana ada yang namanya pasar perdana di mana yang dijual itu adalah saham pertama yang akan diluncurkan. Nah, itu bisa ketika pasar perdana selesai itu langsung dananya ada dan terkumpul dan bisa digunakan secara legal. Nah, kemudian yang ketiga, mempertinggi solvabilitas. Keempat, ketergantungan terhadap bank relatif kecil. Karena apa? Karena kita akan meminimalisir yang namanya
membayar teks atau kita nggak bisa nih misal utang terlalu banyak kemudian teksnya menjadi tinggi. Kemudian yang kelima, cash flow penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian yang keenam, tidak ada beban finansial tetap. Nah, ini tadi bunga ya, yang berkaitan dengan hutang dan segala macamnya. Kemudian yang ketujuh adalah jangka waktu pengembalian dana tak terbatas. Jadi, dividen ini kan nanti juga ada pengelolaan dividen ditahan, kemudian dividen, yang dibagikan atau tidak dibagi, seperti itu. Nah, ini nanti sesuai dengan, pengajuan atau keadaan dari RUPS itu sendiri. Apakah dana ini akan ditahan atau dana ini bisa digunakan sebagai, apa namanya, dilepaskan besar-besaran. Kemudian kedelapan, ini tidak ada kaitan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu. Jadi, ketika kita utang kan kita pasti memberikan sebuah jaminan, tapi ketika modal ini sendiri atau saham ini sendiri terbitnya itu dalam bentuk kertas yang, eee, bukan berarti tidak ada artinya, tapi, bukan berarti tidak merupakan jaminan juga gitu ya, tapi dia menjadi sebuah, apa namanya, biaya yang lebih murah dibandingkan kita harus menjaminkan salah satu barang tertentu. Nah, kemudian ketika kita lihat manfaat dari pasar modal dari para pemodal nih, yang pertama adalah nilai investasi yang berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan harga saham yang mencapai capital gain. Jadi, kita pasti punya harapan bahwa, investasi itu akan menghasilkan lebih banyak dibandingkan apa yang kita diamkan nih di dalam bank, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai pemegang saham akan memperoleh dividen dan menjadi pemegang obligasi kalau dia belinya obligasi dan akan memperoleh bunga tetap atau bunga mengambang. Nah, ini akan berkaitan dengan hitungan obligasi yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham bagi pemegang saham dan ada juga nih hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi sebagai pemegang obligasi. Kemudian yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi dari saham perusahaan tertentu menjadi perusahaan lainnya sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi resiko. Jadi pasar modal itu enggak saklek gitu ya. Misal kita eh, dalam perjalanan waktu kita ingin melakukan penjualan atau, apa namanya, pergantian perusahaan itu sangat mudah dilakukan. Karena apa? Karena nanti kita akan bahas di dalam sistem, karena kita bisa melakukan jual beli itu dengan sangat mudah dan, dibantu dengan pialang dan segala macamnya. Nah, di sini ketika, eee, kita sudah tahu memprediksi bahwa dalam keadaan seperti ini perusahaan akan menurun dan bla 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 bla, kita bisa lihat nih dari laporan keuangannya. Nah, dari sanalah kita bisa nih, meningkatkan keuntungan. "Oh, kapan aku harus tarik nih? Kapan aku harus tetap bertahan di investasi ini. Nah, maka dari itu bisa dapat meningkatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi resiko. Nah, kemudian yang kelima, sekaligus dapat melakukan investasi dalam berbagai instrumen. Nah, di sini instrumennya sebenarnya banyak ya. Instrumen-instrumen di sini tuh ada misal dalam bentuk saham, ada yang dalam misal bentuk obligasi atau sekuritas kredit. Jadi banyak gitu, nggak cuman, saham aja, tapi kita bisa berbagai macam, instrumen kita melakukan investasi. Nah, untuk manfaat pasar modal sendiri dari sisi lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, tumbuh kembangnya pasar modal ini akan mempengaruhi perkembangan pula lembaga penunjang pasar modal. Nah, sebenarnya apa saja sih lembaga penunjang pasar modal? Kita akan bahas setelah ini. Karena pasar modal ini tidak bisa tiba-tiba berdiri sendiri, jadi harus ada tenaga-tenaga atau lembaga penunjang pasar modal itu sendiri. Salah satunya ketika kita menjadi perusahaan, kemudian ingin mengeluarkan saham, pastikan harus ada yang bertanggung jawab atas saham ini. Siapa sih yang ngasih garansi kalau misalnya saham ini bisa dipertanggungjawabkan? Nah, itu salah satu kegunaan dari lembaga penunjang pasar modal. Tapi masih banyak nih peranan yang lain. Kemudian yang kedua, menuju perkembangan profesionalisme dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi lembaga penunjang pasar modal ini juga karena terus berkembangnya pasar modal, investasi juga berkembang, berarti kan di sana alirannya cukup cepat ya. Nah, di sini dituntutlah perkembangan profesionalisme karena apa? Karena sekarang investor itu juga sudah diberikan segala macam informasi dan pengetahuan tentang pasar modal itu sendiri. Jadi
kalau misalnya, lembaga penunjang pasar modal itu tidak upgrade ilmunya atau tidak memperkembangkan secara profesional, itu pasti akan mendapatkan, mmm, tekanan-tekanan yang cukup berat dari investor untuk, melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan dari lembaga penunjang pasar modal itu sendiri. Nah, kalau dari manfaatnya pemerintah, ini salah satu sarana mobilisasi dana masyarakat untuk membangun, membiayai dana pembangunan itu sendiri. Jadi, walaupun kita misal nih nggak, apa namanya, eee kan, ada satu lagi nih kan, apa sih namanya, lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan atau bank. Bank itu kan sebagai intermediari ya, di mana itu juga menjadi sarana memobilisasi dana masyarakat. Tapi di sini kalau misalnya di bank itu kan kita saving atau kita tabung kemudian bank akan mengelolanya sendiri tanpa sepengetahuan kita ya sebagai pemilik dana. Tapi ketika kita melihat dari sisi investasi yang kita miliki sendiri, nah, dana mobilisasi ini bisa kita tentukan, kita akan mengarahkan kepada dana pembangunan, pada sektor apa, instrumen apa, dan segala macamnya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu perusahaan go public dan lembaga penunjang pasar modal. Nah, ini untuk memasuki pasar modal, perusahaan tuh harus terlebih dahulu dinyatakan go public dan itu kayak banyak banget ya persyaratan yang harus dilakukan perusahaan untuk menjadi go public. Nah, ada prosedur yang go public yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi persyaratannya itu dalam bentuk internal dan kemudian eksternal. Nah, persyaratan internalnya itu yaitu penyelenggaraan RUPS, melakukan perubahan anggaran dasar, terus kemudian penunjukan emisi atau yang nanti akan mengeluarkan saham itu sendiri, kemudian penyesuaian organisasi dan manajemen, mempersiapkan data yang akurat dan mengajukan permohonan pendaftaran emisi. Dan persyaratan eksternalnya bisa berupa pendapat umum, izin emisi, pasar perdana, dan listing di bursa saham. Nah, untuk, berbagai lembaga penunjang berperan dalam pasar modal, ini ada yang namanya satu ini penjamin emisi atau dalam bahasa finansialnya adalah underwriter. Siapakah underwriter? Wih, ini, jadi underwriter itu merupakan penjamin emisi atau penghubung yang mempertemukan antara emiten dengan pemodal. Nah, tujuan para penjamin emisi ini adalah meneliti, menilai secara menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten, serta ikut menentukan harga saham yang diemisikan. Nah, tanggung jawab dari underwriter sendiri ini atau penjamin emisi, ini yang pertama, bisa membentuk perjanjian yang berupa perjanjian emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment, di mana perjanjian emisi ini di samping menyanggupi untuk penawaran efek kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek-efek yang tidak habis dijual. Kemudian yang B, penjamin emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment. Dalam perjanjian emisi mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek sebaik-baiknya dan apabila tidak habis terjual, maka penjamin emisi sanggup membelinya dengan harga tertentu dengan sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan. Kemudian yang C, perjanjian emisi dengan kesambutan terbaik atau dalam bahasa Inggrisnya best effort commitment. Dalam perjanjian ini, penjamin emisi hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek dengan sebaik-baiknya dan apabila tidak habis dijual, maka efek tersebut dikembalikan kepada emiten. Nah, kemudian yang kedua itu adalah akuntan publik. Nah, ini para akuntansi ya. Teman-teman juga harus punya pandangan untuk menjadi salah satu orang yang belajar di akuntan publik. Ini karena tugasnya itu adalah salah satunya untuk memeriksa dan atau mengaudit laporan keuangan perusahaan serta memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Jadi semua yang telah digopublikkan itu harus masuk ke akuntan publik. Kenapa? Jadi biar terakreditasi atau tercertified gitu ya. Jadi sangat terpercaya dalam pembuatan laporan keuangan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah konsultan hukum. Konsultan hukum ini bertugas meneliti hal yang berkaitan dengan anggaran
dasar, pendirian, izin usaha, dan lainnya berkaitan dengan peraturan atau legalisasi. Nah, di sini juga bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion yang dimuat dalam prospektus. Kemudian yang keempat adalah notaris. Notaris berperan dalam membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Di samping itu, dalam beberapa RSUP dalam perubahan anggaran dasar serta memberikan perlindungan para pemodal. Nah, kemudian yang kelima ini wali amanat. Wali amanat, ini kelima ya, wali amanat itu berperan dalam penerbitan obligasi, bertindak mewakili kepentingan para pemegang obligasi seperti mengadakan perjanjian perwalian amanat dengan emiten. Kemudian menilai dan mengawasi jaminan yang diberikan emiten dan lain yang diperlukan. Kemudian yang kelima adalah penanggung atau guarantor. Nah, di sini adalah jasa penanggung atau guarantor diperlukan untuk menanggung pokok dan bunga obligasi atau sekuritas kredit apabila perusahaan menerbitkan obligasi atau sekuritas kredit melebihi dari jumlah emisi yang diperkenankan. Nah, ini jadi dia akan menjaminkan bahwa yang dikeluarkan oleh underwriter itu sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Nah, kemudian yang ketujuh, ini perantara perdagangan efek. Berperan mempertemukan antara penjual dan pembeli efek-efek, menyediakan data dan informasi untuk kepentingan pemodal, memberikan saran kepada pemodal, serta membantu pengelola dana bagi kepentingan pemodal. Jadi, di sini kalau misalnya teman-teman sering dengar kalau ada yang namanya saham konsultan. Nah, ini salah satunya adalah perantara perdagangan efek. Nah, kemudian yang kedelapan, pedagang efek. Pedagang efek ini melakukan jual beli efek untuk dan atas tanggungan sendiri dan berperan sebagai pencipta pasar bagi efek tertentu, menjaga keseimbangan harga sehingga memelihara likuiditas efek dengan membeli atau menjual efek tertentu di pasar sekunder. Kemudian yang kesembilan itu adalah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek ini berperan membantu emiten dan para pemegang efek untuk menata usahakan pemindahan hak atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian yang ke-10, perusahaan perdagangan surat berharga. Dalam hal ini berperan sebagai penjamin emisi efek, pedagang efek, dan perantara perdagangan efek. Jadi yang semua yang sudah dijual ini ya, ini semuanya sudah memiliki berbagai macam lembaga penunjang pasar modal. Jadi pasti merasa kalau apa sih terpercaya, apa benar nggak sih? Tapi setiap perusahaan yang melakukan go public, kemudian telah mendaftarkan dirinya di dalam bursa, kemudian melakukan jual beli efek, kemudian kita punya sahamnya, mereka tuh sudah melewati segala uh, peran dalam lembaga penunjang pasar efek tersebut. Nah, kemudian yang ke-11 ada clearinghouse, berperan membantu dalam proses pembayaran efek-efek secara lebih aman dan efektif. Kemudian yang kedua, kustodian. Ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, serta jasa lainnya, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening untuk menjadi nasabahnya. Kemudian yang ke-13, manajer investasi. Ini adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan tertentu. Kemudian yang ke-14, penasihat investasi. Ada pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Kemudian yang ke-15, perusahaan efek, di mana ini pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi. Kemudian yang ke-16, ini reksadana. Reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian yang ke-17 adalah investor, adalah orang perorangan atau perusahaan, usaha bersama-sama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi untuk memberikan dana-dana yang akan disuntikan pada perdagangan pasar modal ini. Atau mungkin teman-teman ingin jadi investor? Nah, di sini kita bisa lihat juga nih ada berbagai macam bentuk pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada pasar perdana atau pasar premier. Ini di mana penawaran efek emiten pada investor selama masa tertentu. Nah, ini sebelum efek itu dicatatkan dalam bursa. Jadi ini benar-benar kayak publish rilisnya si saham untuk pertama kali. Nah, harga efek ini tidak dapat ditawarkan dan tidak dapat ditawar ya, mohon maaf, dan jumlah pembelian itu dibatasi dalam jumlah lot tertentu. Kemudian yang kedua ada pasar efek atau ini sudah masuk ke dalam bursa saham. Jadi setelah apa namanya, pasar perdana tadi, pasar perdana di mana, apa namanya, perusahaan pertama kali melakukan go public, kemudian, masuklah nih pada pasar efek atau bursa saham. Ini merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem sarana untuk mempertemukan penawar jual dan beli efek pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah pasar tersier atau over the counter market. Ini biasanya bursa yang diperdagangkan ini memiliki masalah tertentu dan memperdagangkan efek yang diperjualbelikan di pasar sekunder, tapi jumlah lotnya ini kurang dari satu lot. Nah, kemudian di Indonesia ini terkenal dengan bursa paralel. Kemudian yang keempat itu adalah pasar quarter, perdagangan efek di mana sesama pedagang efek dan umumnya dalam jumlah besar atau block sale. Nah, tata cara perdagangan efek. Pembelian efek di pasar perdana itu dalam masa ini investor tidak ditarik biaya emisi ke perantara, tetapi harga efek tidak dapat ditawar. Jadi polanya adalah emiten itu langsung investor, mana investor ya? Ini. Investor menghubungi agen penjual dan mengisi formulir pemegang saham atau FPS atau FPPO untuk obligasi dan sekaligus membayar sesuai formulir. Nah, kemudian naik nih ke agen penjual. Penjamin emisi efek emiten itu memperoleh semua pesanan yang masuk selama pasar perdana. Jadi langsung nih, agen penjual dari investor ke agen penjual, kemudian langsung masuk ke penjamin emisi efek dan ke emiten. Kemudian dari emiten turun lagi persetujuan pendistribusian besarnya efek itu dilakukan oleh penjamin emisi efek. Kemudian pemberitahuan mengenai jatah yang diperoleh dan pengembalian uang telah dibayarkan bila ada kelebihan itu langsung kembali ke investor informasinya. Kemudian ini kita masuk pada tata cara perdagangan efek di pasar sekunder. Harga ditentukan oleh emiten dan kekuatan permintaan penawaran efek di bursa. Jika akan melakukan pembelian pada pasar ini, perlu diperhatikan laporan keuangan, nasihat pedagang, dan daftar kurs resmi. Jadi ini teman-teman harus pahami bahwa gimana sih caranya menganalisis laporan keuangan dari apa namanya, yang pernah dilakukan, nanti berapa sih pembagian dividen ya, teman-teman bisa melakukan hitungan tersendiri yang sudah dijelaskan kemarin ya. Nah, di sana untuk menjadi dasar bahwa apakah apa namanya, perusahaan ini akan terus menjadi pilihan untuk mendapatkan modal yang teman-teman miliki, seperti itu. Nah, tahap pembeliannya atau penjualan efek, ini investor menghubungi perantara perdagangan efek atau pedagang efek. Jika berkeinginan membeli atau menjual efek, investor memberikan amanat atau surat kuasa di atas materai kepada kepala perantara perdagangan efek untuk membeli atau menjual saham sesuai dengan yang diinginkan mengenai jumlah lembaran, harga, dan segala macamnya.
Kemudian, perantara perdagangan efek ini selaku anggota bursa akan membawa amanat investor pada saat perdagangan efek di bursa dengan anggota bursa yang lain. Jadi dari investor langsung ke efek dengan segala macam informasinya, kemudian yang akan masuk ke dalam bursa reguler ini adalah perantara perdagangan efek. Nah, begitu juga di sisi yang lainnya, misal ini mau jual, di sini mau beli, investor itu akan meng-calling perantara perdagangan efek dulu. Kemudian dari perdagangan efek ini akan masuk ke bursa reguler. Di sini akan mengalami yang namanya, apa namanya, bargaining ya. Nah, kemudian jika ini berhasil, perantara efek dapat melaksanakan amanatnya dengan baik, maka investor akan membayar harga efek dan biaya profesi atau komisi yang besarnya tertentu dari harga transaksi efek. Nah, jadi setelah dia berhasil, dia keluar lagi nih si pedagang perantara ini untuk kembali ke investor dan investor melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan segala macamnya. Nah, itu sedikit tentang tata cara perdagangan efek. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada sistem perdagangan efek. Sistem perdagangan efek ini kalau di Indonesia ada dua. Jadi ada bursa reguler atau bursa efek itu sendiri dan bursa paralel. Nah, di bursa reguler ini ada dua sistem perdagangan manual atau ini namanya sistem lama ya, karena sekarang sudah ada sistem baru yang cukup teman-teman kayak ya itu mungkin salah satu aplikasi yang bisa mewadahi itu kayak Binomo itu ya. Nah itu, dilakukan di bursa efek reguler yaitu sistem call, ini tapi kita bahas yang sistem lama dulu ya. Ini ada sistem call dan sistem yang terus-menerus atau continuous trading. Kalau sistem call, itu sistem perdagangan yang dipimpin oleh petugas bursa yang disebut dengan pimpinan call. Terdapat dua sistem antara call terbuka dan call tertutup. Kemudian kalau call terbuka itu, ini pimpinan call menyebutkan nama catatan kurs terakhir pada suatu efek yang tercantum dalam DKR atau tadi data kurs apa tadi? Nah, data kurs resmi ya. Nah, kemudian saat para anggota melakukan penawaran jual atau beli. Nah, penawaran dilakukan dengan angkat tangan sampai disepakati mengenai harga efek itu sendiri. Kemudian kalau sistem call tertutup, dalam sistem ini tawar-menawar yang dilakukan oleh para anggota bursa dengan cara memasukkan surat penawaran ke dalam amplop tertutup yang menyebabkan angka jumlahnya gitu ya, dan harga efek yang akan dijual belikan kepada pemimpin call. Nah, kalau misalnya si sistem terus-menerus, ini perdagangan efek ini dilakukan para anggota bursa dengan pejabat bursa. Jadi nggak ada pimpinan call gitu ya. Nah, anggota bursa ini secara serentak meninggalkan tempat duduk setelah menuliskan tawar-menawar pada papan tulis masing-masing efek yang tersedia. Nah, ini tawar-menawarnya itu akan terus dilakukan sampai terjadi kesepakatan harga, jumlah, dan segala macamnya. Cuman misal kalau kita bayangkan di antara kedua sistem lama ini, pasti, teman-teman nggak bisa bayangin karena apa? Karena sekarang pun juga cuman klik 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 aja kita udah, bisa berhasil namanya pembelian saham, kemudian, apa namanya, investasi di reksadana gitu ya. Nah, itu adanya sistem itu tuh digantikan dengan sistem komputerisasi, itu mulainya di tahun 1996 di mana, muncul yang namanya Jakarta Automatic Trading System yang dapat melakukan trading berapapun sesuai dengan permintaan pasar. Jadi, kamu di mana aja, kamu ngapain aja, harganya berapa, dan segala macamnya, segala informasinya sudah ada di dalam sana. Nah, sistem baru investor ini dapat melakukan jual beli efek dari tempat tinggalnya, asal memiliki sarana pendukung yang tepat. Nah, sejak tahun 1996 ini juga, efek berupa saham itu menggunakan model tanpa kertas. Jadi, ya macam PDF gitu ya, yang diberikan script kepada kita melalui email atau melalui apa namanya, alat yang lain, alat media yang lain. Nah, sehingga wujudnya adalah akun pada pialang.
Nah, kalau misalnya di sistem perdagangan efek di bursa paralel ini, sistem perdagangan di bursa paralel melakukan dengan sistem terus-menerus, masing-masing terbentuk dalam pembentuk pasarnya. Jadi di sini mungkin ada contohnya Bapindo, PT Merin Corp, kemudian Indofresh dan PT IV. Nah, di sini mereka punya papan tulis tawar-menawar dengan pialang guna membentuk harga efek itu sendiri. Nah, sistem perdagangannya itu dibagi dalam beberapa periode yang tahapannya ada praperiode, periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, dan penutupan. Nah, masing-masing periode ini tuh waktunya 15 menit. Kalau praperiode ini adalah masa penyesuaian harga, penawaran, dan harga pembelian bagi para pembentuk pasar. Kemudian untuk periode pertama, itu pedagang pertama dilaksanakan berdasarkan daftar harga pedoman tersebut atas tercatat di lantai informasi yang dilakukan oleh wakil pembentuk pasar serta perantara perdagangan efek dan pedagang efek. Kemudian kalau masuk ke periode kedua, ini perdagangan kedua diawali dengan mencatatkan lagi harga penawaran dan harga pembelian baru kalau ada papan daftar harga di lantai informasi. Kemudian periode ketiga, prosedur perdagangan sama dengan prosedur kedua, yaitu mencatatkan harga penawaran dan harga pembelian baru. Kemudian pada prosedur keempat, prosedur perdagangan ini sama dengan prosedur kedua dan ketiga dan diakhir dengan penutupan. Jadi kayak cuman eh, pertama dia mencantumkan, daftar harga pedoman sesuai dengan butir satu gitu ya, di mana ini isinya adalah ada namanya harga penawaran, harga pembelian. Nah, kemudian pada periode 2, 3, dan 4 ini, dia akan memberikan penawaran atau mungkin kayak ya bahasa simpelnya kayak ngenyang gitu ya. Ngenyang berapa sih harga yang sesuai untuk membentuk harga efek itu atau harga saham itu. Kemudian diakhiri dengan penutupan. Nah, setiap kali penetapan harga penawaran dan harga pembelian, pembentuk pasar wajib menyerahkan slip harga tersebut kepada petugas lantai informasi yang membubuhi paragraf dan cap berbentuk pasar yang bersangkutan. Nah, ini agak ribet gitu ya, karena tahapannya banyak dan berbagai macam apa namanya, saham yang dijual belikan. Nah, saat ini para investor tidak dapat melakukan secara langsung ya untuk membeli atau menjual, tetapi melewati para perantara atau pedagang efek. Nah, berarti nanti tata caranya sama dengan yang sudah dibahas sebelumnya, jual beli di pasar sekunder melalui apa namanya, perantara perdagangan efek atau pedagang efek itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ini masuk pada resiko investasi dalam bentuk efek. Nah, jadi bukan berarti ketika kita bisa mengelola sendiri, kapan kita akan investasi, kapan kita akan tarik uangnya dan segala macamnya, itu kita tidak tersingkir dari resiko ya. Jadi, kalau misalnya dalam manajemen keuangan itu berlaku pepatah high risk high return. Jadi semakin besar dana yang kucurkan teman-teman kepada apa namanya, sebuah perusahaan, maka juga ada kemungkinan bahwa dia mendapatkan resiko yang cukup lebih besar untuk kegagalan. Maka ada satu pepatah lagi yang biasanya dilakukan oleh, para manajer keuangan atau teman-teman investor ini adalah, "Don't put your egg in the same basket." Jadi jangan pernah kamu tanamkan modal kamu dalam satu keranjang yang sama. Jadi kalau misalnya keranjangnya jatuh, berarti telurnya pecah semua dong. Nah, maka dari itu, eee, apa namanya, pilihlah sesuai dengan kemampuan teman-teman dan porsi teman-teman untuk melakukan investasi ini, itu tapi disesuaikan nih dengan jangan sampai cuma satu doang. Misal kita punya uang 10 juta, kemudian kita akan investasi 10 jutanya di satu perusahaan A. Nah, itu akan, resiko kegagalannya juga cukup menjadi lebih tinggi ya, karena kita hanya apa ya, mengandalkan, berkembang atau tidaknya perusahaan itu. Tapi ketika teman-teman nih, melakukan analisis kemudian memberikan pembobotan terhadap, mana saja nih, perusahaan yang menurut saya sangat capable untuk mengembalikan, uang, apa namanya, saham saya, dengan dividen yang cukup menarik. Nah, itu teman-teman harus memberikan pembobotan. Misal di
apa namanya, perusahaan A itu 40%, kemudian di perusahaan B 20% saja karena belum jelas nih perusahaannya, masih berjalan 3 atau 4 tahun. Nah, kemudian begitu selanjutnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat secara, apa namanya, dasarnya dulu ya, resiko-resiko yang mungkin dihadapi adalah yang pertama, resiko finansial. Resiko yang timbul karena perusahaan yang menerbitkan saham ini tidak dapat memenuhi kebijakan finansialnya dalam keadaan ekonomi yang buruk. Nah, resiko yang diterima ini tidak menerima dividen sehingga kehilangan modal jika perusahaan mengalami likuidasi. Jadi, apa namanya, bisa jadi kita tidak melakukan, apa namanya, tidak mendapatkan keuntungan, malah juga bisa kehilangan modal yang kita tanamkan karena perusahaan bangkrut. Nah, inilah yang harus dihati-hati. Kemudian untuk resiko tingkat bunganya, karena resiko yang tumbuh karena meningkatnya tingkat bunga sehingga menurunkan harga efek itu sendiri. Kemudian yang ketiga, resiko daya beli atau inflasi. Ini resiko yang muncul karena adanya penurunan daya beli rupiah. Jadi kalau misalnya rupiahnya menurun, tapi teman-teman kan pasang sahamnya itu kan biasanya kalau sekarang sudah ada yang rupiah gitu ya. Nah, itu akan mengalami perubahan juga. Jadi ada penurunan. Nah, kemudian resiko pasar. Resiko yang timbul karena semua efek mengalami penurunan secara substansial. Jadi di pasar yang berkaitan dengan, berbagai macam saham yang ada, itu semuanya menurun. Jadi ini, kita lihat dari sisi penawaran dan, apa namanya, supply and demand. Nah, kemudian kita lihat dari resiko psikologi. Resiko yang timbul karena ada pemodal yang bertindak emosional dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, ternyata faktor, psikologi ini kalau misalnya dulu saya pernah baca beberapa jurnal itu mengatakan ini yang cenderung sangat mempengaruhi, kapan sih kamu bisa untung dan tidak gitu. Karena apa? Karena sering kali, apa namanya, pemodal itu tuh kayak galau gitu ya, kayak, merasa eee tidak apa sih namanya, tidak cukup kuat untuk mempertahankan atau pendiriannya dalam melakukan penanaman pasar modal ini. Jadi misalnya nih, pasar modal ini sebenarnya tidak membutuhkan dana, jadi nggak harus dicairin nih uangnya. Tapi dia tetap menjual efek karena ada pengaruh oleh investor yang lain yang menjualnya lebih dahulu. Jadi dia takut nih kalau tiba-tiba dia akan menderita kerugian yang lebih besar. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya, saham ini permainannya ketika ada salah satu yang menjual ini dengan, harga yang cukup rendah kemudian dijual dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini akan memberikan efek kepada saham yang lain. Salah satu efeknya adalah penurunan. Nah, selain penurunan ini ada yang namanya efek emosional di mana, ketakutan yang dimunculkan seperti itu ya, karena ada apa namanya, ancaman bahwa mungkin akan terjadi penurunan karena banyak yang lepas. Nah, hal-hal tersebut ini juga menjadi faktor yang cukup diperhitungkan. Nah, di sini untuk di bahan kajian terakhir itu adalah tipe akun pada transaksi pasar modal. Jadi di sini ada yang namanya tipe akun yang digunakan oleh investor ini dalam transaksi di pasar modal. Dan ini yang teman-teman harus tahu ketika teman-teman mau menjadi investor, jadi harus membuka rekening atau akun di pasar modal itu sendiri. Yang pertama single, di sini tipe account yang dalam memutuskan jual atau beli ini sendiri-sendiri atau tunggal. Nah, kemudian join atau tipe account untuk satu kelompok tertentu dan anggota kelompok boleh memutuskan jual atau beli efek. Kemudian yang ketiga, cash. Di sini tipe account di mana jual belinya efek sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan atau yang ada di dalam rekeningnya. Kemudian yang keempat, margin. Tipe account dalam hal ini, pemegang akun dapat melakukan jual beli efek lebih dari jumlah uang yang tersedia sesuai dengan perjanjian. Nah, dengan mencatatkan investor membayar cost atau fee kepada pialang atas dana yang telah dipakai. Kemudian kelima, ada discretionary, di mana tipe akun ini menentukan bahwa broker atau pialang akan menjalankan investasinya dalam investor menentukan return yang diinginkan, minimal sama dengan return pada deposito. Nah, pialang atau broker bisa untung tetapi juga bisa saja rugi.
Nah, ini yang keenam ada wrap, di mana suatu akun di mana pemilik berhak berganti-ganti memilih akun eksekutif. Nah, kalau akun eksekutif ini mungkin saya nggak bisa jawab ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang belajar lebih lanjut tentang pasar modal, boleh diisi nih tentang akun eksekutif, apa sih maksudnya? Saya tunggu di forum. Kemudian yang ketujuh itu ada add and around, di mana akun yang dimiliki oleh investor. Apakah membeli lot atau add lot? Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman nih benar-benar tertarik nih sama yang namanya pasar modal, bisa banget cari beberapa brevet yang terkait pasar modal. Nanti teman-teman akan diberikan tipsnya, triknya untuk melakukan jual beli pasar modal dengan cara yang baik. Kemudian menentukan nih kapan nih apa namanya pengaruh psikologinya bisa saya lakukan dan tidak. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan nggak sengaja ya ternyata udah 40 menit aja. Tapi, jangan lupa ini untuk akses tetap Skalsanya dan jangan lupa buat isi attendance, jawab kuisnya, dan ramaikan forumnya. Oke, see you.